dalam kecerdasan intelektual juga harus dibarengi dengan kecerdasan moral. Di Indonesia ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan. Itu tadi adalah cuplikan dari video terlama atau video awal dari channel Pak Mahfud MD. Di akhir segmen ini nanti akan saya putarkan secara utuh video tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita, dan yang lebih penting juga bisa memberikan peringatan kepada Pak Mahfud MD agar kembali ke hitoh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia channel ini. Saya doakan Anda semua, baik pecinta maupun pembenci channel ini, mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Subscriber lama saya menanyakan di kolom komentar, wah sekarang Bapak pindah ke channel politik. Saya jelaskan dan sekali lagi saya tekankan, channel ini bukanlah channel politik. Ini adalah channel hiburan dengan topik politik dan mungkin nanti juga topik-topik yang lain. Apalah saya ini adalah orang yang not well educated, yang tidak berpendidikan. Harusnya ya para pakar-pakar itu yang membuat konten dengan substansi politik sebenarnya. Saya sendiri lebih tepat menyebutnya channel ini adalah ya seperti channel-channel recehan yang lain, channel gibah politik. Ya harus kita gibahkan untuk tokoh-tokoh yang nanti akan menjadi pemimpin kita. Saya sendiri ingin menambah literasi, ingin meningkatkan level pengetahuan saya yang mungkin bisa saya bagikan kepada Anda semua. Makanya saya juga menonton channel-channel dari para cendekiawan tersebut. Ternyata lah kok mereka tuh nggak ada bedanya dengan saya. Ternyata setelah saya tonton konten-konten mereka juga recehan. Lalu apa bedanya Profesor Doktor itu dengan channelnya Tukang Sumur Bor? Aduh, miris sekali teman-teman. Saya sebenarnya nggak mau melanjutkan konten-konten seperti ini. Saya pinginnya ya lebih meningkat, menambah wawasan sendiri, juga mungkin saya bisa bagikan kepada teman-teman. Saya mau cari literasi dengan menonton channel mereka. Ternyata konten mereka juga receh sama dengan saya, bahkan menurut saya lebih recehan. Mohon maaf Pak Profesor, Pak Doktor. Faktanya bisa Anda cek sendiri. Silahkan cek yang namanya Mahfud MD Official, Refli Harun, Amin Rais Official. Sama saja mereka gibah politik, nggak ada mutunya saya rasa. Nggak beda jauh, mungkin malah lebih keren channel ini, masih ada hiburannya. Mereka itu cuma memberikan gosip, memberikan gibah politik tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Bahkan mohon maaf sekali yang terhormat Bapak Profesor dan Bapak Doktor, lebih tepatnya Anda itu adalah kritikus yang pengecut. Mari kita bedah omongan saya ini. Silakan tulis di kolom komentar kalau Anda setuju, dan silakan juga kalau Anda tidak setuju, berikan opini Anda dengan bebas, yang cerdas dan waras. Seharusnya seperti Pak Dr. Refli Harun, Pak Profesor Dr. Mahfud MD, Pak Profesor Dr. Amin Rais memberikan pencerahan di channelnya itu sesuai kapasitas beliau, sesuai kompetensi beliau. Misalkan Pak Refli Harun dan Pak Mahfud MD itu kan pakar hukum tata negara. Kalau mereka mengkritik permasalahan tata negara kita yang kacau balau, jangan hanya gosipin saja. Lah kok saya lihat channel Anda juga sama saja dengan saya, cuman gibah politik, atau lebih tepatnya ya seperti channel-channel murah seperti saya ini, reaction video.
atau juga reaksi sumber berita dari mass media. Lah terus apa bedanya dengan saya yang orang tidak berpendidikan ini gitu loh Pak Prof dan Pak Doktor. Sebagai ahli tata hukum negara dan seperti Pak Refli Harun itu seorang pengacara. Bila memang Anda itu seorang kritikus yang konstruktif, bukan kritikus yang pengecut. Kalau Anda itu tahu dan mempunyai bukti bahwa ada hal-hal yang menyimpang dari pemerintahan ini, khususnya Pak Mulyono. Anda sebutkan Pak Mulyono, padahal sudah jelas-jelas itu. Bilang saja Pak Jokowi, Anda adalah orang hukum, pasti tahu asas dasar hukum. Siapa mendalilkan harus membuktikan. Kalau Anda memang mempunyai bukti, monggo diajukan ke pengadilan. Saya tidak tahu apakah itu ke pengadilan tata usaha negara atau Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, atau minta ke DPR untuk mengajukan hak angket, minta DPR atau MPR melakukan impeachment kepada presiden kalau memang benar-benar Anda punya bukti. Saya rasa selama ini hanya omon-omon, ya buktinya Anda hanya selalu menarasikan ada kecurangan, ada begal hukum, membegal hukum. Mana kita sebagai rakyat yang tidak well educated, yang tidak berpendidikan tinggi, ingin tahu. Kalau memang Anda itu mempunyai bukti, silahkan lakukan langkah-langkah yang konstitusional, bukan langkah receh seperti saya bikin gosip politik, gibahin politik, tidak mendidik. Nah kalau saya kan tidak punya kompetensi mendidik, ya saya sebatas yang bisa saya sampaikan, ya sedikit banyak mencoba. Nanti akan saya tingkatkan level channel ini agar juga meningkat level pengetahuan dari pemirsa saya. Bukan saya minteri, tetapi saya nanti membagikan literasi dari Anda yang terhormat, yang cendekiawan ini. Ternyata isi dari channel Anda tuh benar-benar nggak beda jauh sama saya, bahkan lebih buruk kalau menurut saya. Cuman gibah, nonton reaction video, reaction berita. Lah terus yang Anda pelajari itu harusnya Anda sampaikan ke kita. Ini loh, kalau memang presiden atau pemerintah melakukan kesalahan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Di mana kita harus menyuarakan langkah konstruktif, gampangnya begitu. Bukan hanya mengembangkan opini publik, mengembuskan berita, melakukan narasi-narasi di ruang publik yang nanti bisa berkembang menjadi bola salju, bola liar, tanpa arah, tanpa tujuan. Jangan-jangan Anda itu hanya ingin membangkitkan semangat kebencian saja tanpa dasar. Menurut saya itu namanya juga buser. Orang berpendidikan seperti Anda, saya inginnya menjadi panutan. Saya ingin belajar dari Anda, cara berpikir Anda, kebijaksanaan Anda dalam mengadopsi ilmu yang telah Anda terima. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sebut Anda semua itu cendekiawan, kritikus, pengecut, hanya omon-omon. Silahkan memang jika Anda punya bukti sesuai asas hukum tadi, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jangan hanya membuat opini-opini yang hanya menimbulkan kebencian tapi tidak ada solusi. Bahkan saya anggap ya buser. Kalau yang bikin konten-konten receh seperti saya, menurut saya ya sangat wajar dan harus dimaklumi. Kita nggak punya pendidikan yang relevan. Anda itu adalah pakar hukum tata negara. Silahkan tunjukkan bagaimana caranya, atau Anda bisa mengusulkan ke DPR. Inilah rancangan nanti undang-undang seperti ini harusnya untuk membatasi atau mencegah terjadinya politik dinasti misalkan. Apalagi nih Pak Amin Rais yang saya lihat profesor, doktor di bidang politik, mengajukan rancangan undang-undang, membentuk tim pakar-pakar yang bisa disumbangkan ke pemerintahan berikutnya, ke Pak Prabowo. Dan kalau memang Anda menemukan bukti bahwa pemerintahan Pak Mulyono itu melakukan kejahatan,
Menurut saya Anda wajib membuktikan sesuai kapasitas, sesuai kompetensi Anda, bukan hanya cuap-cuap di ruang publik, memberi opini publik tanpa solusi. Langkah-langkah yang konkret menurut saya ya ajukan ke pengadilan. Saya tidak paham, pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau mungkin pengadilan tata usaha negara, atau Anda sampaikan, apalagi seperti Pak Amin Rais adalah pembina dari partai, punya partai umat, suarakan. Tapi partai Anda kan partai gurem. Ya Anda rubah bagaimana supaya partai gurem itu juga bisa bersuara di DPR, tidak hanya partai-partai besar saja. Khusus untuk Pak Profesor Dr. Rocky Gerung yang ahli filsafat ini, pandai merangkai, menyusun kata, merumuskan kata yang tidak bisa dipelintir. Monggo panjenengan berikan rumusan-rumusan undang-undang yang tidak bisa ditafsirkan oleh orang lain untuk ditafsirkan secara melenceng. Anda paham sekali kaidah bahasa, susunan bahasa, struktur bahasa yang sangat kecil, nanti kemungkinannya dilakukan judicial review. Anda pakarnya, sumbangkan pemikiran Anda. Nah, kalau cuma membuat narasi seperti ini, monggo Anda lihat ini judul-judulnya fufu fafa. Anda tuh hanya menebarkan opini, mencoba membangkitkan kebencian. Silahkan Anda melakukan kritik, itu menurut saya suatu kewajiban moral seorang cendekiawan, seorang yang intelektual. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud, saya juga melihat videonya sangat bagus sekali saat memberikan kuliah di UGM, bahwa dalam kecerdasan intelektual juga harus dibarengi dengan kecerdasan moral. Jadi saudara bangun kecerdasan moral saudara. Kalau kecerdasan intelektualitas itu gampang lah, ada dosen, sekarang ada gadget. Saudara bisa buka Google, saya ingin tahu artinya, buka Google tahu. Saya ingin tahu buku ini terbit tahun berapa, halaman 7 apa isinya, tahu. Itu. Tapi kalau kecerdasan moral itu saudara harus dilatih dengan penghayatan untuk selalu berlaku jujur. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya ingin mengajak saudara pada halaman terakhir kepada Justisia Muda Universitas Gadjah Mada. Saya mempunyai seruan-seruan sebagai berikut. Halaman terakhir ya. 1, seimbangkanlah kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Sudah banyak sarjana hukum di negara ini, ribuan sarjana hukum di negara ini, tetapi tidak banyak yang punya integritas keilmuan dan integritas moral sekaligus. Oleh sebab itu banyak sarjana hukum itu merusak hukum. Karena apa? Dia nggak punya kecerdasan moral, hanya intelektualnya aja. Kalau ingin menang ini pakai pasal ini, kalau ingin mengalahkan itu pakai pasal itu. Moralnya tidak ada, mana yang benar, mana yang salah tidak penting. Tetapi pasal hukumnya berapa, uang yang bisa diambil berapa. Oleh sebab itu, saudara di sini seimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Yang kedua, jadilah sarjana yang sujana. Istilah ini dikemukakan pertama kali oleh Rektor Universitas Gadjah Mada yang pertama, namanya Profesor Sarjito. Pada peresmian pertama dia mengatakan Universitas Gadjah Mada ini didirikan untuk mencetak sarjana yang sujana. Bukan hanya mencetak sarjana, karena sarjana itu ukurannya ijazah. Saudara nanti lulus dari sini S1, nah ijazahnya S1, indeks prestasinya 3,9, cum laude, masa studinya 4. Itu sarjana. Ada ijazahnya, ada nilainya, ada mata kuliahnya, keahlian. Tapi kalau sujana itu ada moral. Di samping ini ada daftar nilai kelulusan, ijazah saudara bagus, moralnya tidak bagus, saudara berhenti sebagai sarjana, tidak sujana lagi. Atau saudara hanya menjadi sarjana tapi tidak menjadi cendekiawan. Apa bedanya? Sarjana itu orang yang punya ijazah dan keahlian. Tapi kalau cendekiawan itu orang yang punya moral. Cendekiawan itu punya moral, bertanggung jawab atas kebajuan masyarakat,
untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan bangsa dan negara. Itu cendekiawan. Yang ketiga, jangan gunakan kecerdasan intelektual untuk mencari pembenaran, tapi gunakanlah ya untuk mencari kebenaran dengan dasar-dasar moral. Pembenaran dan kebenaran itu beda. Pembenaran itu selalu mencari alasan untuk dianggap benar meskipun salah, sedangkan kebenaran itu mengungkapkan apa adanya sesuai bisikan dengan hati nurani bagi kebaikan. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Nah, saudara jangan tukar nih pembenaran dan kebenaran ini. Ingat, besok mungkin 4 tahun lagi saudara sudah pada lulus dari sini. Ingat nih, pembenaran dan kebenaran, sarjana dan cendekiawan, sarjana yang sujana dan sarjana biasa, itu adalah kata-kata kunci untuk menjadi orang baik yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini. Dan yang terakhir, di dalam profesi saudara harus menjalankan etika profesi, tetapi di dalam berhukum saudara tidak boleh hanya takut pada sanksi heteronom, melainkan juga takutlah pada sanksi-sanksi yang sifatnya otonom, datang dari rasa tanggung jawab moral, keimanan, ketakwaan, kejujuran, ketulusan demi kebaikan bersama. Dan yang lebih penting lagi, Anda tunjukkan dengan tindakan yang konstruktif, bukan memberikan opini yang destruktif. Jadi mulai sekarang tolong hentikan konten-konten Anda yang hanya berisi gibah politik. Karena yang pertama, Anda menyaingi channel-channel recehan model ini. Banyak channel yang seperti saya ini recehan. Tunjukkan kelasnya bahwa Anda adalah channel besar, channel intelektual, channel panutan, channel sebagai literasi bagi orang yang ingin belajar hukum, belajar perundang-undangan, belajar tata negara, belajar filsafat. Bukan belajar membenci orang lain tanpa bukti. Semoga bermanfaat dan yang lebih penting menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa para pemirsa yang terhormat. Puasa sebenarnya bukan hanya menahan lapar, menahan haus, atau menahan kebutuhan-kebutuhan biologis dalam waktu tertentu. Tapi juga ada hal penting. Puasa itu juga menahan hawa nafsu dari berbagai keinginan, termasuk keinginan berbicara yang sering kali kita lakukan tanpa kontrol. Nah, di dalam sebuah hadis Muhammad Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan percaya akan datangnya hari akhirat, maka berbicaralah yang bagus-bagus saja. Atau kalau tidak bisa berbicara yang bagus, diam saja. Nah, ini penting karena kadangkala orang bisa berbicara bisa berpuasa menahan perut mungkin lebih dari 12 jam kalau misalnya harinya lebih panjang, tetapi kadangkala menahan bicara itu tidak bisa. Padahal bicara yang salah itu berbahaya. Sehingga suatu saat Ali bin Abi Thalib mengatakan, bahayanya bicara itu apa? Bahayanya ialah kalau kamu terlanjur mengeluarkan bicara itu, maka apa yang kamu bicarakan itu bisa menyandramu, bisa menterormu karena sudah lepas dan kamu tidak bisa menguasainya. Tetapi kalau kamu belum keluarkan pembicaraan itu, maka apa yang akan kamu bicarakan itu kamu masih bisa menguasai dan bisa mengendalikannya. Di Indonesia ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.